Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Bunda Nanda, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan dimanapun Bunda dan Nanda berada. Senang sekali hari ini Kak Andin kembali hadir menemani Bunda dan Nanda di program acara kesayangan kita, Sahabat Cilik. Dan kali ini Kak Andin gak sendirian nih. Kak Andin sudah ditemani oleh dua narasumber yang hadir hari ini. Langsung saja kita sapa dulu, ada Ibu Faiz, Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau Himpaudi Kabupaten Magelang. Selamat pagi Ibu Faiz. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya semuanya. Bu? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. luar biasa. Ibu diundang ke sini lagi ya Bu ya. Terima kasih. Semoga nggak bosan-bosan ya Bu ya. Alhamdulillah, semakin menambah kebersamaan dengan pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik. Iya, selain ada Ibu Faiz, kita juga kedatangan oleh Ibu Diah Nining, psikolog klinis RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Selamat pagi Ibu Nining. Ya, selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Iya, senang banget ya hari ini Bu Nining bisa bergabung dengan Bunda dan Nanda ya untuk memberikan edukasi gitu ya Bu ya. Iya Mbak, alhamdulillah senang sekali ya bisa bertemu dengan Bunda dan Nanda seluruh Kabupaten Magelang insya Allah ya. Oke, baik. Ibu, mungkin Ibu bisa cerita ini kalau misalnya Bunda dan Nanda pengen konsultasi ke Bu Nining. Ibu Nining kalau untuk buka prakteknya kapan dan jam berapa nih Bu? Oh iya, ini di Poliklinik Merah Putih ya, Poliklinik Rumah Sakit Merah Putih kami. Ya di Poli kami berpraktek setiap hari Mbak, setiap hari buka, ada jadwal yang pagi, sore juga ada, dan alurnya lewat pendaftaran dulu gitu guys, seperti biasanya Mbak. Oke, baik. Jadi Bunda Nanda, ayah dan juga ayah juga bisa langsung datang aja untuk menemui Ibu Nining jika ingin berkonsultasi langsung, dan juga Bu Faiz juga ya bisa ketemu ya. Kayaknya teman lama nih Bu. Sangat senang ini akhirnya serasa ketemu bestie gitu. Karena kalau ketemu langsung gini ingat masalah-masalah yang dihadapi para guru-guru. Oke, baik. Jadi hari ini pas banget bisa ketemu ya. Ibu-ibu, oke. Baik, Bunda Nanda, kali ini kita akan membahas seputar tantrum pada anak. Bunda pasti pernah ya mengalami menghadapi anak saat tantrum. Mungkin salah satu yang cukup membuat Bunda dan ayah kebingungan adalah masalah tantrum, apalagi saat berada di tempat umum nih. Nah, untuk itu penting mengetahui bagaimana sih caranya mengatasi anak tantrum yang ampuh agar si kecil bisa ceria lagi, dan kapan sih tantrum pada anak dibilang tidak wajar. Untuk itu langsung saya kembali ke Bu Nining. Untuk Bu Nining, Bu, secara psikologis tantrum itu apa sih Bu? Iya, begini Mbak, jadi tantrum memang sering terjadi ya di usia anak-anak, terutama usia prasekolah, usia 2 sampai 5-6 tahun itu masih sering mengalami hal ini. Jadi tantrum sendiri atau kadang disebut temper tantrum ya, itu secara arti dalam bahasa Indonesia adalah emosi yang luar biasa gitu ya, ledakan emosi yang luar biasa yang ditunjukkan dengan kemarahan, kemudian dengan tangisan, menjerit-jerit, atau bahkan dia bisa secara fisik juga menunjukkan mobilitasnya gitu ya, dengan berguling-guling atau mungkin berlarian, dan bahkan yang lebih parah dan mungkin perlu sekali diwaspadai jika dia sampai membahayakan diri sendiri atau melukai diri sendiri, misalnya dengan membenturkan kepala ke tembok gitu Nah, itu sudah harus diwaspadai. Iya, oke, baik Bu. Tapi kalau untuk faktor penyebab anak tantrum itu apa aja sih Bu? Iya, faktor penyebabnya sendiri sebenarnya cukup bermacam-macam Mbak. Yang utamanya karena di usia-usia itu sebenarnya anak-anak mengalami tahapan tumbuh kembang di mana dia sebenarnya mulai tumbuh rasa dirinya atau egonya mulai tumbuh ya. Jadi
dia juga sedang belajar berbahasa, berkomunikasi. Jadi kadang kurang mampu untuk mengungkapkan perasaannya, gitu ya. Jadi ketika yang dia rasakan itu hal-hal yang kecewa, frustasi, itu dia belum bisa mengungkapkan, akhirnya menjadi tantrum, gitu ya. Terutama seperti itu, dan hal-hal kemudian yang mendukung menjadi tantrum diantaranya misalnya secara fisik ya, secara fisik dia merasa tidak nyaman, misalnya ada lapar, perasaan kemudian tidak aman, keluarga ya, misalnya dari keluarga broken atau ayah ibu sedang berselisih, itu bisa membuat anak tidak aman. Ini juga bisa membuat anak mudah untuk tantrum, gitu. Seperti itu. Kemudian secara psikisnya tadi ya, perasaan tidak aman dia bisa ketika merasa frustasi, merasa takut dengan orang asing, gitu ya. Itu juga bisa kemudian mendukung, gitu ya, karena tidak bisa menyatakan dia yang muncul perasaan pengen marah, gitu ya, pengen marah yang tidak terkendali seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya nih Bu, ada orang tua ngajak anak-anak ke mall nih Bu. Ini pasti siap-siap nih tantrum nih. Kalau ada toko mainan ditutup aja matanya gitu. Nah, kalau misalnya saat anak ingin membeli suatu mainan tapi dilarang dan dia akhirnya tantrum, itu salah satu faktor juga Bu, karena tidak diberikan keinginannya gitu Bu. Seperti itu Bu. Iya, bisa Mbak, memang karena anak di sini terhambat ya untuk mewujudkan keinginannya, hal-hal yang sebenarnya dia pinginkan tapi kok dilarang, gitu ya. Nah, sebenarnya tidak semua yang diinginkan oleh anak itu harus dituruti. Memang ya, karena ketika semua dituruti itu juga bukan cara mendidik yang baik ya. Nah, ketika memang orang tua tidak pengen membelikan, itu bisa disampaikan, gitu ya, dengan cara yang baik, gitu ya, dengan bahasa anak, dan tentunya memberi alternatif seperti itu Mbak. Baik. Jadi kalau untuk tantrum ini antara umur 1 hingga 3 tahun ya Bu? Iya, 3 bisa 4. Bisa sampai lebih. 5, 6 masih bisa terjadi Mbak. Ya. Usia SD juga masih bisa sebenarnya Bu? Ada gitu Bu? Bisa Mbak, awal SD mungkin kelas 1 itu saya kira masih kadang terjadi juga ya, karena tahapan perkembangan anak berbeda-beda ya. Jadi di awal-awal itu masih bisa saja terjadi. Baik. Iya, kalau ke Ibu Faiz nih, Ibu setiap hari kan pasti bertemu dengan anak-anak ya, karena Ibu juga mengajar di sebuah PAUD nih. Ibu pernah nggak sih menghadapi anak yang tantrum? Nah, untuk melihat ketantruman anak itu antara anak 1 dan anak 2 itu apa? Ada perbedaannya Bu, tantrumnya Bu? Mungkin misalnya ini tantrum nangis 1 jam tapi bisa diatasi. Ini tantrum cuma 15 menit gitu. Gimana menurut Bu Faiz? Terima kasih Mbak Andin. Tadi dari apa yang disampaikan Bu Ning, memang betul. Ketika saya sebagai praktisi langsung bertemu dengan anak-anak itu dikatakan, khususnya ketika ini ya ajaran baru ya. Ketika ajaran baru itu bisa dikatakan itu 1 minggu 2 minggu pertama itu hampir anak-anak itu banyak yang tantrum. Banyak yang tantrum. Tadi sebagaimana dikatakan oleh Bu Ning, ternyata ketantruman anak-anak kan memang berbeda-beda ya, yang kita lihat berbeda-beda. Ada anak-anak itu yang ketika datang awal dia sudah merasa enjoy karena sebelumnya udah pernah dikenalkan atau pernah diajak main ke situ. Tapi ada juga Mbak, jadi ketika udah tahu datang ke situ, kok temanku banyak banget ya, kok kayaknya wah dia langsung tiba-tiba nangis gitu. Nangis yang tidak tahu alasannya apa, itu juga kita temukan. Kemudian ada yang dikatakan tadi Mbak Andin, ada juga yang nangis itu mungkin 3 hari itu nangis terus, ada yang 1 minggu nangis terus, ada kemudian yang pakai guling-guling, benar Bunda, kita nemukan itu juga guling-guling. Kemudian ada juga yang tahu-tahu nggak tahu alasannya apa, tiba-tiba bu guru di sepak gitu, ada juga gitu kan. Jadi kita
kaget, oh ternyata ini anaknya modelnya kalau kan akhirnya kita jadi tahu nggih. Walaupun awal-awal kita sudah sharing sih sama wali-wali nggih, wali muridnya gitu. Wali murid kita sudah sharing biasanya apa yang terjadi, kemudian kalau pernah ndak dia ada marah gitu kan di rumah seperti apa, kita sudah sharing-sharing di awal. Jadi kita istilahnya udah asesmen awal ya sama wali murid, kita catat gitu ya beberapa tingkah pola anak, sehingga nanti ketika kita menghadapi mereka kita sudah menyiapkan mental, menyiapkan diri gitu Mbak. Oke, baik. Yeah. Tapi Bu Faiz pernah nggak merasa kewalahan gitu saat anak tantrum? Ya mungkin ketika awal kami jadi pendidik jadi awal, karena ini sudah kami berjalan udah kurang lebih udah 10 tahun, jadi kami tiap tahun tuh kita udah harus menyiapkan, kita harus menyiapkan mental, menyiapkan semua. Jadi ajaran baru itu yang kita briefing pertama adalah guru-guru, pendidiknya dulu. Jadi kita briefing dulu semuanya, kita siapkan mental guru, kita siapkan nanti apa yang harus kita lakukan saat terjadi yang tadi dikatakan Bunda Ning, anak seperti ini, kemudian ada yang marah, ada yang nangis, ada yang tak bisa nggak bisa berkata-kata dan lain sebagainya. Ada juga yang cuma nangis di pojokan, Mbak Andin. Jadi kalau disapa makin nangis. Akhirnya dia hanya jadi ini sukanya itu memperhatikan teman-temannya gitu, memperhatikan teman-temannya, tapi dia enjoy gitu loh. Dia memperhatikan teman-temannya, tapi kalau disapa selama kurang lebih 1 minggu itu nangis gitu Bun. Jadi ya udahlah, oke, kita biarin aja dulu. Sepertinya dia baru ingin beradaptasi dengan caranya gitu. Mungkin seperti itu Mbak Andi. Baik, berarti Bu Nining kalau untuk anak tantrum itu wajar ya Bu ya. Jadi orang tua nggak perlu khawatir gitu ya Bu. Iya Mbak, benar Mbak. Sebenarnya ini alamiah ya. Jadi setiap anak bisa saja mengalami ini, bahkan kita ya dulu bisa jadi seperti ini juga ya. Ketika memang kita di tahap yang belum bisa menyampaikan dan itu orang tua sepertinya juga mungkin belum menangkap apa yang kita inginkan, kita bisa saja frustasi gitu ya. Tapi ini sebenarnya wajar gitu ya, normal. Jadi sebenarnya orang tua tidak perlu terlalu risau ya, cuma memang penanganannya perlu secara tepat gitu ya. Misalnya kayak di tempat umum, ketika anak tantrum, sebaiknya kita kan tidak serta-merta kemudian ikut emosi atau kita malu, itu yang kadang jadi ujian ya Bu ya. Padahal itu kadang-kadang kita menemukan Ibu ya harusnya sabar Bu, itu ya Bu. Betul Mbak. Baik. Baik Bunda dan Nanda, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita tentang seputar tantrum terhadap anak bersama Ibu Nining dan juga Ibu Faiz. Dan pastikan Bunda dan Nanda jangan kemana-mana, nanti Kak Andin balik lagi tentu di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak solih-solihah semuanya. Di pagi yang cerah ini alhamdulillah kami dari PAUD Bias Bina Anak Soleh yang berkesempatan membersamai para pendengar Radio Gemilang FM di acara Sahabat Cilik. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izinkan saya Ustadzah Fatimah memperkenalkan Sekolah Bias Bina Anak Soleh. Bias tidak hanya PAUD, namun juga ada jenjang SD. Jadi, di Komplek Bias Muntilan, kami melayani anak usia 2-6 tahun dan jenjang usia SD. Jika Bapak dan Ibu ingin lebih tahu banyak tentang Bias, bisa menghubungi di nomor 085 640 811 003 atau di nomor 0293 589 1649. Tak lupa ada beberapa teman dari Bias yang menemani Ustadzah Fatimah di acara Sahabat Cilik pagi ini. Siapakah mereka? Mari kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama dari pojok sebelah kiri. Mbak Indira boleh memperkenalkan diri. Namanya siapa? Hai. Perkenalkan diri. Berikutnya silahkan memperkenalkan diri. Namaku?
Ya, berikutnya. Masih. Iya, berikutnya. Masih dan. Dan yang terakhir adalah. Masih ya. Iya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, luar biasa. Hari ini kita bersama dengan anak-anak TKB di Bias Muntilan. Mereka akan menampilkan berbagai parfum di pagi ini. Sebelumnya akan Ustazah tes dulu. TKB Banyak pahala, masuk surga. Yes, yes. ya, luar biasa. Namun sebelumnya mari kita buka dulu dengan doa bersama. Ya, kita mau baca ikrar dulu bersama-sama. Sudah siap? Siap. Are you ready? Yes, we are. Oke. Ikrar. Ikrar. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil Islami dina. Wabil Islam dina. Dan aku rela Islam agamaku. Dan aku rela Islam agamaku. Wabil Quran imama. Wabil Quran imama. Dan aku rela Al-Quran kitabku. Dan aku rela Al-Quran kitabku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela Muhammad nabi dan utusan Allah. Dan aku rela Muhammad nabi dan utusan Allah. Oke, bersama-sama ya. Muslim, please. I surrender Allah is my God, and I surrender Allah is my God, and I surrender Allah is my God, And I surrender. Ulangi ya. I surrender Islam is is my God, and I surrender Muhammad. is so perfect and is messenger of Allah and is my knowledge and is me the comprehension of it. Oke, luar biasa. Coba kita doa belajarnya pakai bahasa Arab. Doa belajar Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmuku, warzuqni fahma, dan berilah. aku kefahaman. Ya, demikian tadi ikrar dan doa belajar yang biasa dilakukan di Bias. Pelafalan ikrar dan doa dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selanjutnya, mari kita dengarkan tampilan pertama dari teman-teman kita menghafal surat At-Tin. Artinya buah tin. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukatibuka ba'du bitin alaika Allahu bi askamil hakimin. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak solih dan solihah yang semangat hari ini. Di Bias, anak-anak dibiasakan menghafal surat-surat pendek dari juz amma di Al-Quran. Bahkan saat penyambutan pagi dan istirahat siang juga diperdengarkan lantunan murotal juz amma. Nah, demikian tadi tampilan yang pertama. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Oke, hafalan yang kedua, anak-anak mau menghafal surat Al-Humazah. Sudah siap anak-anak? Ya, menghafal surat Al-Humazah artinya pengumpat. Bunyinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-limuril mazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Zalzamu annama
Sadaqallahul Adzim. Luar biasa hafalan surat Al-Humazah dari anak-anak TK Bias. Tepuk tangan. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Iya, terima kasih Bunda Nanda, Anda masih bergabung bersama Kak Andin pastinya. Dan Kak Andin juga masih ditemanin oleh Ibu Diah Nining, psikolog klinis RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan juga bersama Ibu Fahis, Ketua Himpaudi Kabupaten Magelang. Kita masih ngobrol-ngobrol nih seputar tantrum pada anak ya. Karena menarik sekali, karena ayah bunda pasti juga merasa kewalahan nih. Seperti apa sih menangani anak-anak kita yang tantrum dimanapun mereka berada, kadang di tempat umum atau kadang di rumah sendiri. Langsung aja Kak Andin ke Bu Nining lagi. Ibu, kalau tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya tantrum itu adalah hal wajar, alami ya Bu ya, yang dihadapi oleh seorang anak. Nah, kalau menurut Ibu, tantrum yang seperti apa sih yang harus segera dibawa ke psikolog anak, karena mungkin ini sudah rasanya nggak wajar gitu. Seperti apa Bu Nining? Iya Mbak, memang tantrum sebenarnya wajar ya, kayak tadi normal untuk usia-usia pra-TK itu nih. Tapi memang ada hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika tantrum itu nanti berlebihan. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya jika tantrum itu terjadi dalam frekuensi yang sering gitu ya. Kita mengamati misalnya dalam satu hari kok lebih dari sehari gitu ya, itu berarti mungkin anak kita ada hal-hal yang perlu dikelola nih, mungkin emosinya gitu ya, perilakunya seperti itu Bu. Mbak. Oke, baik. Nah, Bu Nining, kalau seperti itu ada tes-tesnya nggak sih Bu? Kalau misalnya ada ketidakwajaran pada tantrum anak, misalnya dibawa ke psikolog anak, apa penindakannya Bu? Maksudnya tindakannya Bu? Oh iya Mbak, untuk pertama jika memang untuk mendeteksi ya dari perilakunya itu ada Mbak semacam kuesioner ya, kami memiliki itu, dan nanti orang tua diminta untuk mengisi ya, karena anak masih kecil, jadi pengamatan dari rumah kemudian di sekolah itu nanti bisa diisikan sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner itu Mbak. Itu nanti akan membantu untuk mendeteksi atau mendiagnosa gitu ya, seperti apa gangguannya. Tapi itu bisa diterapi gitu Bu, atau mungkin ada komunikasi khusus dari orang tua gitu Bu, untuk menangani anak-anak yang memang tantrumnya itu tidak wajar gitu Bu? Iya, sebenarnya bisa diterapi Mbak, karena memang itu perilaku yang munculnya karena kayak sebenarnya mungkin dari pola asuh orang tua yang belum pas gitu ya. Jadi bisa jadi nantinya ketika terapi pun melibatkan orang tua di sini Mbak. Jadi dua-duanya juga gitu ya, dari orang tua juga, dari anak juga perlu untuk diterapi Mbak, semacam itu. Oke, baik. Kalau misalnya nih Bu Nining, anak kita sudah memang tidak wajar tantrumnya, tapi mungkin ada orang tua yang nggak apa-apa, wajar gitu Bu. Maksudnya dibiarkan begitu saja. Apakah itu nanti mempengaruhi psikologis ke depannya Bu? Iya Mbak, benar. Ini yang memang perlu diperhatikan ya Mbak. Ketika orang tua belum menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu berdampak ke anak. Misalnya ketika anak tantrum dengan mudah ya, biar anak diam gitu ya. Nanti apa-apa yang diminta dikabulkan gitu ya. Nah itu jika semacam ini terus berkelanjutan gitu ya, ke depannya anak-anak sampai dia dewasa sikap seperti ini tetap menetap, itu yang dikhawatirkan. Padahal sebenarnya tantrum itu kan lumrah tadi ya Mbak, normal, dan ketika itu ditangani dengan tepat itu bisa istilahnya normal gitu ya, tumbuh kembang anak tetap normal, tapi bisa jadi
berkelanjutan dan menetap sikap-sikap yang tidak pas tadi sampai dewasa jika kemudian orang tua seperti membiarkan saja sikap orang tua seperti itu. Gitu, Oke, Mbak. baik. Jadi kalau untuk penanganannya Bu, misalnya anak tantrum nih, kita diemin aja sampai dia capek nangis atau mungkin ada hal yang harus kita lakukan Bu? Seperti Iya. apa Bu? Iya, memang ada hal-hal yang perlu dilakukan, Mbak. Membiarkan itu bukan berarti kita kemudian cuek saja, tapi memang ada bisa jadi itu menjadi salah satu alternatif dengan membiarkan, artinya dia diberi ruang ya untuk mengekspresikan dulu nih gitu ya. Oh, mau nangis dulu nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita dekati tetap ya untuk diajak berkomunikasi. Ketika sudah tenang itu anak lebih mendengarkan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nih Bu, ada orang tua misalnya anak tantrum, tapi mungkin dengan cara yang ya wajar ya Bu, namanya orang tua kadang ada rasa jengkel gitu. Ini anakku nggak diem-diem sih gitu, dan akhirnya memaksa dengan ngomel gitu Bu. Itu apakah mempengaruhi psikologis ya Bu? Memaksa dia diem nggak gitu Bu. Gimana Bu menurut Ibu? Iya, itu kadang memang bisa seperti itu ya Mbak ya, kita secara emosi mungkin memang diuji gitu ya dengan anak-anak kita gitu, tapi sebenarnya hal-hal yang seperti mengancam ya, bentuknya mengarah ke mengancam itu kurang bagus ya buat psikis anak gitu ya. Jadi ketika anak memang merasa sedih, marah, menangis, itu emosi dia gitu, dan itu wajar dan memang perlu untuk dia melampiaskan atau menunjukkan gitu ya. Dan kita mengajarkan untuk nggak apa-apa kamu marah ya, kamu pengen nangis, kamu sedih, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian kita ikuti dengan hal-hal yang mendidik gitu ya. Misalnya kamu nggak apa-apa sekarang sedih, tapi besok ibu akan membelikan ketika sudah luang gitu, misalnya semacam itu gitu ya. Jadi ada didikannya gitu ya istilahnya gitu. Jadi memang ada komunikasinya juga ya untuk menangani anak tantrum ini, dan juga yang pasti komunikasi dengan ayah dan ibu mertua. Biasanya anak nangis itu nangis diemin. Oke, Bu Faiz Ibu mungkin bisa diceritakan Ibu pengalaman Ibu dalam teknik menenangkan anak yang tantrum, karena pasti Ibu udah ketemu dong bermacam-macam anak yang tantrum ya. Ibu silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Andin. Beberapa kali ketika saya dan beberapa pendidik bertemu dengan anak-anak yang tantrum ya, dengan tantrum tiba-tiba emosinya meledak, itu memang banyak hal ya yang kita lakukan. Di antaranya yang kita lakukan itu adalah satu, kita memang kita peluk ya. Jadi anak itu memang betul-betul kita peluk, kemudian kita los gitu istilahnya. Karena kita juga punya prinsip ini Mbak Andin. Jadi kadang-kadang sambil kita doain ini Bunda. Gitu kita selawat, gitu kan, selawatin nih anak-anak ya Allah. Kita bilangin anak solih, anak baik ya, enggak apa-apa gitu kan. Kita pok-pok juga kemudian. Nanti kemudian ada juga sih beberapa anak yang memang modelnya enggak bisa langsung kita peluk. Jadi dia malah menolak gitu ya Bun ya, menolak. Ya akhirnya kita ajak ngomong, Mas, Mbak maunya apa gitu kan? Pokoknya aku nggak mau. Ya udah kita biarin. Kalau Mas Mbak mau nangis silakan, boleh kita kasih tempat di satu tempat gitu ya. Nanti kalau di sini nanti di tempat jalan dan sebagainya. Biasanya anak ada yang mau gitu, yang mau. Kemudian dia biasanya akan mojok cari tempat nangis gitu kan. Tapi tetap kita perhatikan Bu, kita perhatikan, kita nanti takutnya terjadi sesuatu gitu kan. Kadang ada anak yang hanya dia tuh hanya nangis aja, nangis. Tapi kemudian berapa menit dia diem. Tapi kalau kemudian dilihatin lagi nangis lagi Bun, gitu kan, gitu nangis lagi. Kemudian ada juga yang modelnya dia marah-marah gitu kan, marah-marah nggak tahu apa yang mau dimaksud. Kadang-kadang kita ajak ngomong juga belum bisa memberikan jawaban. Kemudian guling-guling, itu kita juga pernah bertemu dengan anak yang seperti itu ya. Kita awalnya kan kita
mesti gini langsung shock ya gitu kan. Ternyata ini anaknya kemarin kayaknya cerita sama orang tua nggak sampai gini gitu kan. Oh ternyata ini kok guling-guling gitu kan ditinggal karena udah 1 minggu memang aturannya ditinggal guling. Ya oke. Terus kemudian kita nanti kalau udah selesai kita guling-gulingnya silakan kita selesai. Kemudian dia nangis, tetap nangis kan kita belum ya Bun ya. Kita baru tanya sama orang tuanya gitu kan. Oh iya memang dia kalau nangis dia guling-guling. Oh oke. Yes oke kalau memang dia guling-guling jadi terus kemudian dibiarin dulu aja dulu Bu. Oke terus kemudian kita akhirnya kita ajak ngomong juga. Kalau dia udah selesai guling-gulingnya Bunda, kemudian baru kita tanya. Mas, apain guling? Kalau guling-guling apa yang terjadi Mas? Kita sambil nangis. Kotor. Emang kalau kotor nggak apa-apa, biarin aja kotor. Aku masih punya ganti gitu. Akhirnya kita tertawa juga. Ini banyak juga anak-anak yang nangis, guling-guling apa tadi diajak ngomong dia tetap menjawab Mbak Andin. Iya, jadi malah kadang oh iya. Jadi ada juga modelnya dia harus ingin diajak ngomong terus ini. Jadi diajak ngomong terus sampai ya mungkin sampai berapa menit gitu dia baru bisa menyelesaikan masalahnya. Mungkin dia punya masalah juga di rumah, ingin didengarkan sama bu guru. Akhirnya dia cari perhatiannya dengan dia mungkin marah gitu loh, marah gitu kan, tiba-tiba nangis dan lain sebagainya. Terus kemudian kita deketin, kita ajak omong, dia cerita lah. Setelah dia udah selesai, terus kemudian kita tanya, oke, gimana Mas Mbak udah kan? Iya, udah aku mau main dulu sama temennya gitu. Iya, ada juga yang gini modelnya. Jadi banyak banget ya ini. Yang modelnya itu jadi kalau sama ditinggal ayah ibu itu udah janji oke nanti dari rumah udah janji mau. Tapi ketika sampai di situ, wow dia pasang aksi gitu. Wah pasang aksi pokoknya nggak mau gitu kan. Ibunya padahal udah mau kerja ini Bu, udah mau kerja tuh gimana ini Bu gitu kan. Oke nggak apa-apa karena biasanya ini adik Mas ini biasanya kalau nangis kalau ada ibu atau ada yang nganter. Tapi kalau udah nggak ada, dia udah enjoy, udah tertawa dan kemudian dia cerita, aku hari ini nggak nangis loh Bu, aku hari ini udah oke, keren. Dia memuji diri sendiri gitu kan. Oh iya keren loh hari ini Mas, hari ini Mbak keren banget. Kalau nggak nangis tuh gimana? Jempol Bu, kata ibu kalau nggak nangis nanti aku mau dikasih apa gitu lah. Oke luar biasa. Jadi gitu. memang penanganannya harus dengan kasih sayang ya Bu ya. Iya betul. Jadi Bu Faiz juga setuju ya kalau untuk penanganan tantrum ini nggak hanya ibu aja yang harus menangani, tapi juga perlu kerjasama ayah dan juga keluarga yang lain ya. Gimana menurut Ibu? Betul sekali Mbak Andin, karena kan masalah yang dihadapi anak biasanya kan awal anak-anak marah itu kan karena biasanya ada masalah ya di pagi hari dengan baik itu dengan orang tua atau mungkin dengan ketika ketemu di jalan dia mungkin pengen beli sesuatu tapi tidak diperbolehkan kan sama orang tua. Dan memang akhirnya kita adakan yang namanya parenting. Dengan parenting itu diantaranya ya kita membincang tentang itu. Karena biasanya ketika beberapa anak yang istilahnya nyun sewu ayah bundanya gitu kan, ayah bundanya punya masalah, itu memang ternyata sangat-sangat berpengaruh terhadap psikologi anak ketika dia bersekolah. Siap Ibu. Baik Bunda Nanda, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita bersama Ibu Nining dan juga Bu Faiz seputar tantrum pada anak. Jadi pastikan Bunda dan Nanda terus bergabung di Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Tampilan berikutnya dari anak-anak solih dan solihah dari TK Bias adalah lagu yang berjudul Mama. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Di matamu Mama ada bintang, gemerlapan bila ku pandang. Di matamu Mama ada bintang yang tak pernah pudar bersinar. Di matamu Mama ada kasih sayang yang selalu bersinar terang. Di matamu Mama ada kasih sayang yang selalu bersinar terang. Iya, tepuk tangan untuk lagu Mama dari anak-anak
di mata mama ada bintang, selalu ada kasih sayang di mata mama. Berikutnya adalah puisi Lipstik Mama. Silakan anak-anak bersiap untuk membacakan puisi Lipstik Mama. 1, 2, 3. Lipstik mama, penyo, habis ku pakai untuk mewarnai pintu rumah, lengket dan manis. Ih, banyak semutnya. Tanganku mengecek ke sana, mengecek ke sini, habis makan permen. Tapi apa yang ku dapat? Gerak tawa dan manis juga untuk mama, sambil menggandeng tangan mencari lap bersih. Oh, mama memang surga. Luar biasa, mama memang surga. Bagaimanapun anak-anak sudah menyak-menyokin lipstiknya, tapi apa yang didapat anak-anak? Kecup sayang dari mama. Itu ya, untuk tampilan yang kedua. Berikutnya sebuah lagu untuk mama juga, lagu Kasih Ibu. Silahkan anak-anak menyanyikan lagu terbaiknya untuk mama tercinta. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta, tak teringat sepanjang masa, hanya memberi, tak harap membeli, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, demikian tadi. Hari ini, pagi ini spesial persembahan-persembahan anak-anak untuk mama-mama tercinta. Tadi dari lagu, puisi, semuanya untuk mama. Pembiasaan di Bias juga melakukan kegiatan sholat dan doa harian setiap harinya. Anak-anak nanti juga akan menunjukkan kemampuannya berdoa untuk kedua orang tuanya. Nanti anak-anak bisa membaca doa bersama ya. Sudah siap belum anak-anak? Sudah siap? Siap. Oke, kita doa untuk kedua orang tua. Rabbi sirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Ya, coba sekarang Ustazah juga mau dengar doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, dari anak-anak ada mau yang menunjukkan kebolehannya, mau berdoa apa? Siapa bisa? Doa sesudah makan dan minum sudah hafal? Sudah hafal belum? Coba dicoba. Suaranya pasti lantang kalau sudah hafal. Doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillah. Sesudah. Itu mau. Ulangi. Doa sesudah ya. Apa mau sebelum ya? Ya, doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Amin. Ya, sekarang doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amanah wa saqona wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minum
terhadap kami, yang telah menjadikan kami golongan orang-orang yang berserah diri. Amin. Iya, itu tadi beberapa doa harian yang dilantunkan oleh anak-anak TK Bias Muntilan. Dibiasakan di kami itu membaca doa sebelum dan sesudah langsung dengan artinya di setiap kegiatan. Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama kami dari TK Bias Bina Anak Soleh Muntilan. Untuk tampilan berikutnya yang biasa kita laksanakan setiap pagi, anak-anak melakukan gerak motorik kasar, yaitu dengan gerak ritmik dengan lagu dan anak-anak menirukan gerakan. Mari kita tampilkan gerakannya bersama-sama. Oke, dengan ada muatan pembelajaran pengenalan anggota tubuh, mari kita lakukan bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Siap. TKB Banyak pahala masuk surga. Yes, yes. Oke, ikuti Ustazah. Kepala pundak, kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, kepala pundak, lutut dan kaki. Dan telinga, mata, hidung dan mulut. Tangan di pinggang, aha, digoyang-goyang, yang digoyang-goyang, 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 yang digoyang-goyang, 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 yang digoyang-goyang, 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 yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tepuk tangan. Hebat. Satu lagi tampilan kita, nanti anak-anak lebih semangat lagi ya. Oke, sudah siap? Are you ready? Yes, we are. Oke, tangan ke atas, sekarang di pinggang. Pindah ke bahu, pegang kepalamu. Yang kanan ke atas, menyusul yang kiri. Ulurkan ke depanmu, putar keduanya. Kita bunyikan trompet, prat, prat, prat. Pukul tambur yang nyaring, brung, brung, brung. Kita petik gitarnya, jreng, jreng, jreng. Kita pukul gendangnya, pung ketipang tipung, ketipang tipung. Luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Tadi kita sudah gerak-gerak, sudah menyanyi, sudah menghafal surat pendek, sudah melantunkan doa-doa harian. Sekarang kita tutup ya kegiatan kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dari pendengar Gemilang FM pada kesempatan pagi ini. Tak lupa kami tunggu bagi Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda yang ingin lebih dekat dengan Bias bisa menghubungi kami di nomor 085-640-811-003 ataupun di nomor 0293-589-1649. Kami dari PAUD Bias Bina Anak Soleh mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Bunda dan Nanda masih bergabung bersama Kak Andin tentunya di Sahabat Cilik. Dan pastinya masih ditemenin oleh Ibu Faiz dari Himpaudi Kabupaten Magelang dan juga Ibu Diah Nining, psikolog klinis RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan langsung aja Kak Andin mau ke Ibu Nining lagi. Bu Nining, tips-tips nih untuk para orang tua yang merasa kewalahan menghadapi anak yang tantrum seperti apa, Bu? Iya. Terima kasih Mbak sebelumnya. Jadi memang yang pertama kita lebih ke diri kita dulu ya sebenarnya, ini sangat penting ya. Jadi ketika menghadapi anak yang tantrum, kadang kita mudah sekali ikut emosi, panik gitu ya, apalagi jika terjadi di tempat umum gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita sendiri bersikap tenang gitu ya, menenangkan diri kita sendiri untuk menghadapi anak kita yang tantrum. Jadi ketika kita bisa bersikap tenang, tentunya nanti ke anak pun kita bisa lebih tenang gitu ya sikapnya. Mungkin dibantu yang pertama dengan mengambil nafas panjang ya Mbak ya, untuk bersiap menghadapi anak, bahwa ya aku harus menghadapi anak dengan baik, tidak emosi, dengan tenang, seperti itu akan sangat membantu gitu ya. Yang utama seperti itu Mbak. Jadi dari kita sendiri berusaha untuk mengelola diri kita sendiri dengan bersikap tenang. Kemudian yang berikutnya kita juga memastikan bahwa hal-hal yang akan kita terapkan ke anak itu tetap berusaha untuk mengutamakan kasih sayang gitu ya. Intinya dan mendengarkan anak dia apa sih yang diinginkan sebenarnya gitu ya. Dan kita juga tetap punya prinsip yang memang akan diterapkan gitu ya. Kalau memang misalnya belum boleh membeli es gitu ya karena sakit gitu ya, itu yang mau kita tegakkan gitu ya. Dan itu disampaikan dengan kasih sayang gitu. Benar tadi kayak kata Bunda juga ya, bahwa milih-milih gitu ya untuk anak-anak, seperti itu Mbak. Oke baik, mungkin Bu Faiz mau menanyakan sesuatu ke Bu Nining. Oh iya nih, gini Bu Nining, terkadang kita melihat ada satu kejadian. Jadi anak itu ketika dia sudah selesai lulus dari PAUD, itu ternyata terjadi tantrum kembali ketika di tempat yang baru gitu Bunda. Ini padahal sebelumnya dia istilahnya sudah lulus ya, tantrumnya sudah lulus lah. Apakah hal seperti itu kita anggap wajar atau gimana ini Bunda? Iya, memang hal seperti itu bisa saja terjadi ya Mbak ya. Jadi ketika tadinya di PAUD lulus gitu ya, kita berharapnya sudah pulih gitu ya, sudah gitu kan, sembuh ya. Tapi memang ini bisa masih mengikuti ya, karena memang tahap perkembangannya bisa masih di tahapan seperti itu ya. Cuma di usia-usia SD ya. Nah, itu kan memang ada hal-hal yang baru yang dihadapi ya. Jadi kayak situasi baru dengan guru yang baru, siswa atau teman-temannya yang baru. Kemudian tuntutan dari sekolah ya, tuntutan pelajaran yang baru juga. Jadi bisa membuat anak merasa tertekan atau merasa tidak nyaman gitu. Itu banyaknya materi. Sekarang kan bisa sangat membebani anak juga gitu ketika anak memang belum bisa menyampaikan. Dan orang tua kadang belum peka gitu ya untuk menangkap ini gitu ya. Jadi bisa nanti malah orang tua juga ikut menekan gitu ya. Itu bisa membuat tantrum juga terulang. Orang tua juga bisa memberikan sounding ya ke anak ya Bu ya, kalau misalnya lagi tantrum, jangan tantrum Adre, nanti kalau nangis terus sakit loh gitu. Bisa ya Bu ya diberi sounding? Bisa Mbak, sangat bisa ya. Itu kan memang yang pertama dari orang tua dulu gitu ya sebenarnya untuk mendidik hal-hal yang seperti ini. Terutama ketika masih anak-anak, dia akan mudah terbentuknya juga dengan penghargaan Mbak. Jadi sekecil apapun gitu ya kemajuan anak, kita bisa memberikan penghargaan dengan pujian ya Mbak ya. Kemudian dengan hadiah-hadiah kecil jika memang ada gitu ya, anak akan lebih
dihargai gitu ya, jeng, dan jeng, jeng. berikutnya dia akan mengulang hal-hal yang positif ini juga gitu ya. Baik, oke. Luar biasa. Iya. Nah, Ibu Faiz, mungkin Iya. Ibu punya pesan nih kepada orang tua menghadapi anak yang tantrum, Bu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Andin. Gini untuk beberapa bunda yanda jadi karena masalah tantrum itu tidak hanya menjadi persoalan bunda, tapi menjadi persoalan bersama gitu kan. Jadi saya sering bilang juga ketika di parenting gitu kan, anak itu adalah milik bersama. Jadi ketika kita mendidik anak maka menjadi tugas bersama antara ayah dan bunda. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan anak itu memang harus ada kesepakatan bersama itu Mbak Andin dalam keluarga. Jadi ketika bunda mungkin sudah punya aturan-aturan untuk anak yang harus ditegakkan bersama gitu Bun, sehingga kalau ini nggak boleh kayak itu Yanda itu juga harus ikut mendukung. Jangan sampai Yanda hanya ambil enaknya nyelesain. Ini kalau anak kalau nangis aja kan udahlah gampang gitu lah. Jadi harus ada kolaborasi yang indah antara ayah dan bunda dalam mendidik anak. Sehingga kalau ada aturan-aturan memang harus disepakati bersama dan ditegakkan bersama. Jangan sampai bunda sudah wow gitu kan, semangat 45 nih aturannya bagus gitu. Di tengah jalan Yandanya udah putus gitu. Ini kan sering banget Mbak Andin. Jadi oke, ayah bunda dimanapun berada tetap semangat mendidik anak itu adalah bersama-sama dengan cinta gitu Mbak Andin. Baik Ibu Faiz, terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Bu Nining untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama Sehat-sehat ya, Mbak. Ibu. Sehat. Amin amin. Baik, dan Bunda dan Nanda sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sahabat Cilik. Dan untuk Bunda dan Nanda yang ingin sekali mengkonsultasikan tentang misalnya ada suatu masalah kesehatan terkait psikologi, bisa ketemu dengan Bu Diah Nining ya di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, tepatnya di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, KM 5 Mungkidan Danurjo Mertoyudan Kabupaten Magelang. Bunda dan Nanda sampai di sini dulu. Kak Andin menemani Bunda dan Nanda. Nantikan Sahabat Cilik selanjutnya, dan Kak Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Cilik. 96.8